Oke, halo semua, kembali lagi bersama gua The Young Man, The Young Force, of course, yes, Lex Nawir. Pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul Mercy. Film ini bercerita mengenai kisah seorang mantan dokter militer yang berusaha menyelamatkan putranya yang disandra oleh seorang ketua gangster. Bisakah si dokter menyelamatkan putranya? Hayo, lo penasaran kan? Ya wis, gak usah lama-lama dan mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita dibuka di sebuah camp medis militer. Seorang dokter bernama Miller. Dia ini nampak sedang menangani seorang prajurit yang terluka. Gak lama dua prajurit lain membawa seorang kapten yang mengalami luka. Dokter Miller pun segera mengeceknya. Dan ya, ternyata itu adalah Kapten Jeff yang merupakan suami dari Dokter Miller. Kapten Jeff yang mengetahui jika dokter yang menanganinya adalah istrinya sendiri. Dia pun memberitahunya jika musuh telah masang bom di tubuhnya, sehingga dia pun meminta Miller untuk menyelamatkan diri. Karena jika mereka berdua sama-sama meninggal, putra mereka yang bernama Bobby tidak akan ada yang merawatnya. Hingga yang terjadi. Somebody's gotta be there for Bobby. BP is dropping, doctor. 2 tahun setelah kejadian tragis itu, kini Miller pun bekerja di sebuah rumah sakit bernama Mercy, berkat bantuan dari teman dokternya bernama Terence. Selain itu, kini Bobby juga sudah besar. Dan kebetulan karena hari itu adalah hari -1 ulang tahun Bobby, Miller pun memberikan hadiah kepada Bobby berupa sebuah bola serta tiket nonton pertandingan tim favoritnya. Miller kemudian minta Bobby untuk menunggunya sebentar karena dia mau mengurus surat cuti selama 2 hari agar dia bisa merayakan hari ulang tahun ke-12 putra sayangnya itu. Di tempat lain, 2 agen FBI bernama Brad dan Alice. Mereka ini terlihat sedang melakukan interogasi terhadap Ryan, yang merupakan putra bungsu dari seorang ketua gangster atau mafia bernama Paddy. Di sana agen Brad pun mengatakan kepada Ryan jika FBI telah menyebarkan sebuah berita jika Ryan telah sepakat bekerjasama dengan pihak FBI untuk membongkar kejahatan ayahnya dan kakaknya yang bernama James. Ya, semua itu dilakukan oleh pihak FBI agar si Ryan ini diburu oleh James, yang menurut informasi yang mereka dapat, jika si James ini menyimpan dendam terhadap Ryan setelah Paddy lebih mempercayakan perusahaannya untuk dikelola oleh Ryan dibanding oleh James. Sehingga secara tidak langsung, jika Ryan menolak untuk bekerja sama dengan pihak FBI, maka tidak akan ada pihak yang melindungi Ryan dari incaran kakaknya. Waktu itu James yang mendapat informasi dari anak buahnya yang bernama Jono. Dia pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Ryan. Aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan dalam scene ini, di mana saat James dan seluruh anak buahnya berhasil membegal mobil FBI. Hingga yang terjadi. Agen Alice yang berhasil selamat, dia pun segera membawa agen Brad dan Ryan ke rumah sakit Mercy. Di sana Bobby yang kebetulan melihatnya. Dia pun melihat ibunya untuk membantu mereka lebih dulu sebelum mereka akan pergi merayakan hari ulang tahunnya. Miller pun mengiyakan permintaan dari Bobby dan memintanya untuk menunggu sebentar. Scene pun kemudian beralih kepada Paddy yang sedang bermain golf. Gak lama Paddy ditelepon oleh James. Paddy pun bertanya, "Ada apa nak? Kok tumben ya kamu telepon bapak?" James pun menjelaskan, "Jadi gini loh pak, tadi si Ryan ini ketangkep oleh FBI dan FBI berhasil menemukan seluruh bukti kejahatan keluarga kita. Tapi pas aku dan anak buahku mau nyelamatin Ryan, malah si Ryan ini gak sengaja ketembak. Dan sekarang Ryan dibawa oleh agen FBI ke rumah sakit Mercy." Wah, ngedengar hal itu Paddy pun langsung kaget kan, dan ngomong, "Ya udah, kamu OTW dulu ke rumah sakit Mercy. Tapi jangan masuk dulu ya, tunggu aku sampai di situ," ucap Paddy kepada James. He's stable. Okay, good. Excuse me. Yeah, I'm. Di rumah sakit, Miller yang telah selesai menangani Ryan dan agen Brad
Dia pun ditanya oleh agen Ellis yang menanyakan mengenai bagaimana keadaan rekannya. Miller pun mengatakan, "Oh iya, Bapak tenang aja. 2 rekan Bapak sudah berhasil kita selamatkan. Bapak silakan tunggu saja sampai 2 rekan Bapak itu siuman. Nanti baru Bapak bisa menemuinya." "Oh iya Ibu, terima kasih ya Bu," ucap agen Ellis kepada Miller. Di waktu yang sama, Paddy yang telah sampai di rumah sakit, dia pun meminta James dan anak buahnya untuk menunggu di luar. Sementara dia dan 2 ajudannya yang bernama Mike dan Liam, mereka akan masuk ke dalam. "Pokoknya kalian tunggu aja di sini ya, dan jangan lakuin apa-apa sampai aku keluar." Doctor. Di sana Paddy yang gak sengaja berpapasan dengan Miller. Dia pun bertanya apakah Miller mengetahui informasi mengenai 2 korban yang baru saja tertembak dan dilarikan ke rumah sakit ini. Miller yang kebetulan adalah dokter yang menangani pasien itu. Dia pun menjelaskan jika kedua pasien telah berhasil diselamatkan. "Bapak silakan tunggu aja di ruang tunggu. Nanti Dr. Terence akan mengarahkan Bapak ke ruangan korban jika kondisi korban sudah siuman," ucap Miller sembari pergi menemui Bobby. Afternoon, fellas. All right, how's it going? Good. James yang ditegur oleh Satpam Frank. Dia pun merasa sangat tidak terima saat Frank minta mereka untuk segera pergi jika memang tidak ada kepentingan di tempat ini. James pun kemudian mengajak Jono dan Danny untuk masuk ke dalam rumah sakit, di mana tanpa banyak basa-basi, di sana Danny pun langsung menghabisi salah seorang petugas. Suara tembakan itu membuat semua orang langsung panik, hingga agen Ellis pun langsung membawa Ryan kabur, karena Ryan merupakan saksi kunci dari kasus kejahatan besar yang sedang dia tangani. Miller sendiri yang penasaran mengenai apa yang terjadi. Dia pun minta Bobby untuk bersembunyi di loker miliknya, sementara dia akan mencari tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. "Pokoknya kamu jangan keluar ya dari sini nak, sebelum ibu menjemputmu," ucap Miller kepada Bobby. Paddy yang sangat marah dengan kebodohan Danny. Di sini dia pun memotong kuping sebelah kanan milik Danny, yang dia jadikan sebagai bentuk hukuman karena tidak mendengarkan ucapannya. Paddy kemudian mengumpulkan semua dokter dan minta mereka untuk menunjukkan di mana ruangan Ryan dirawat. Dr. Terence yang tidak mau situasi menjadi semakin memanas. Dia pun langsung menghantarkan Paddy dan James ke ruangan Ryan. Namun setibanya di sana, mereka pun dikagetkan dengan Ryan yang sudah tidak ada di ruangan itu. "Mana dok, katanya si Ryan ada di ruangan ini." "Beneran Pak, tadi saya tinggalkan Ryan di sini bersama agen Ellis. Tapi kalau sekarang udah nggak ada, saya nggak tahu Pak. Mungkin Ryan udah dibawa oleh agen Ellis," ucap si dokter kepada Paddy. Paddy yang mendengarkan hal itu, dia pun langsung menelpon Liam dan memintanya untuk menyuruh seluruh anak buahnya untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di rumah sakit. Miller dan Frank yang pergi ke ruang CCTV. Mereka pun melihat jika Paddy kini telah menyandra seluruh pegawai dan pengunjung yang ada di dalam rumah sakit. Selain itu mereka juga melihat agen Ellis yang ternyata menyembunyikan Ryan di ruang penyimpanan lantai 3. Miller yang mengetahui hal itu, dia pun meminta Frank untuk mematikan seluruh rekaman CCTV agar Paddy dan seluruh pasukannya tidak mengetahui keberadaan mereka, karena dia akan menyusul agen Ellis. Namun tiba-tiba momen itu bertepatan dengan datangnya bantuan dari pihak polisi dan FBI. James yang waktu itu mengetahuinya, dia pun langsung menyeret seorang perawat dan melakukan negosiasi dengan pihak FBI. "Jika kalian ikut campur dengan urusanku, maka aku tak akan segan-segan menghabisi seluruh sandera," ucap James kepada agen Dukan. Di tempat lain, Miller yang bertemu dengan Ellis. Dia pun meminta agen Ellis untuk bekerjasama dengannya, karena dia yakin jika Paddy nggak akan melepaskan semua sandera jika dia belum menemukan Ryan. Miller yang waktu itu mengetahui bius Ryan mulai habis,
Dia pun langsung mencarikan obat bius untuknya. Namun saat Miller sedang mencarinya, Daddy, see what that is. suara tembakan itu membuat Paddy meminta seluruh anak buahnya untuk mengecek apa yang terjadi. Jono yang waktu itu mengecek ke ruang CCTV. Dia pun berhasil menemukan Frank, sekaligus menemukan denah struktur gedung rumah sakit. Di tempat lain, Danny yang mengecek ke ruang locker. Dia juga berhasil menemukan Bobby dan segera membawanya ke hadapan Paddy. Di sana Paddy yang melihat foto keluarga Miller. Dia pun akhirnya mengetahui jika Bobby ternyata merupakan putra dari Miller, sekaligus mengetahui latar belakang dari Miller yang sebenarnya, yang ternyata merupakan seorang dokter militer yang pernah bertugas di Afghanistan. Paddy kemudian menghubungi Miller dan memintanya untuk melakukan pertukaran antara Ryan dan Bobby jika si Miller ini ingin melihat putranya selamat. Ancaman itu pun benar-benar membuat Miller sangat panik. Belum lagi saat dia melihat James yang membunuh Dr. Terence menggunakan sebuah bom. Hal itu pun semakin membuatnya nggak memiliki pilihan lain dan terpaksa mengiyakan permintaan dari Paddy. Miller kemudian pergi menemui agen Ellis dan Ryan. Di sana Miller memohon kepada Ryan agar dirinya mau diserahkan kepada Paddy supaya putranya bisa diselamatkan. Pada awalnya Ryan pun jelas menolak hal itu, karena jika Miller menyerahkannya kepada Paddy, maka James pasti akan membunuhnya. Tapi di sini Miller pun berusaha meyakinkan Ryan jika dia akan memastikan keselamatan dari Ryan. Singkatnya, pertukaran antara Bobby dan Ryan pun dilakukan. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar, namun tidak setelah Ryan memberitahu Paddy jika orang yang telah menembaknya adalah James yang ingin membunuhnya karena ingin menguasai harta milik Paddy. Ya, Paddy yang mendengarkan hal itu, dia pun tidak bisa mengontrol emosinya hingga membuat pertarungan di antara ayah dan anak itu tidak bisa dihindarkan. Stop! Now, go! Bobby yang waktu itu berusaha melarikan diri. Dia ini malah tertangkap oleh Jono. Tapi beruntungnya saat itu, agen Ellis pun berhasil menembak Jono. Di waktu yang sama Miller yang harus berhadapan dengan James, dia pun berhasil dilumpuhkan setelah James berhasil menembak bahunya. James kemudian segera pergi mengejar Bobby, di mana pada akhirnya dia pun berhasil menemukan Bobby yang tengah bersembunyi. Tapi saat James akan membunuhnya, tiba-tiba datanglah Miller hingga yang terjadi. Go down, Dad. Okay. That's it. Ya, pada akhirnya Miller pun berhasil menyelamatkan putranya dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Apabila ada salah atau kurang dalam saya merangkum film kali ini, mohon dimaklumi dan bisa kalian tuliskan koreksinya di kolom komentar ya. Dan semisal kalian ada mau request film apa gitu kan buat gua review, ya udah silakan tulis aja di kolom komentar juga ya. Oke, ya udah, gue Indra cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.